Nah, niku sing diarani salat wa tawaf. Nah, tawaf nggih ngoten. Tawaf gak oleh lek karo junub. Apa maneh barang haram gak iso digawe tawaf. Wa masul muskafilan demek muskaf hamluhu. Cobalah nyekel Qur'ane tok dalam keadaan hadas, nyekel kitab tok lu mboten pareng. Niki saking lembuti pangeran, saking bersih pangeran. Makanya di hadis niku diaturaken ada rajul asa rambutnya niku daul aghbaro jibrat lebu, tapi wakana maklu haroman, panganane haram, terus jaruk nang Gusti Allah, aina yustajabu, bagaimana mungkin akan dijabai. Dan hadis kan wonten tadi berikan. Lha coba teng niku. Krana niki saking bersih Gusti Allah, junub niku mawon lho. Nyekel Qur'ane lho gak oleh. Nyekel mushafe gak oleh. Nyekel tok lho ora oleh. Niki saking mulyane. Mung kathah cilik nyekele gak oleh kok. Niki saking bersih Gusti Allah. Demikian pula gak oleh walu fil masjid. Lah niki fikih gak oleh meneng di masjid, tapi sampeyan nek pun ngaji apa ora mukasafah. Gak oleh meneng di masjid. Masjid ini tempat yang harus steril dari nafsu. Masjid itu harus betul-betul bersih. Karena itu idza wajadtum man yabi'u aw yabta'u fil masjid falyakul la arbaqallah tijarataka. Demikian pula wa in wajadta man yunsidu dolatahu fil masjid falyakul la radallahu dolataka. Saking asli bersih masjid iki bisa dikembangkan. Sucine omahe pangeran yang sehingga bisa mendatangkan cahaya gampang khusyuk, oke sing teko, magnetnya besar, antene besar. Niki kalau memang benar-benar masjid itu steril. Nah dalam sterilnya bagaimana? Tengriki lek digambarno wong junub ora oleh mlebu. Nah, artinya terus dalam anu lain, lek ono wong dodol di masjid, dol tinuku di masjid, pitungan di masjid dongakno muga-muga ora untung. Lho ini saking masjid harus dibersihkan dari urusan duniawi. Lalu dalam masjid pun juga digantikan kalau kamu melihat idza wajadtum man yunsidu donata, ada orang mencari barang hilang, falyakul la radallahu dolataka, muga-muga ora ketemu barang hilangmu. Karena masjid bukan tempat penyimpanan barang, bukan membanggakan harta. Lek ono umbangkan harta, muga-muga ilang bondone. Lha keteng niku. Saking niku donga Kanjeng Nabi lho niku saking bersih masjid. Niku lek panjenengan alam kasafah, makanya membangun masjid itu jangan karena bagusnya, tapi sing steril. Nah saiki niki bangunnya masjid wis nglarakno wong, nyegati wong di jalan, itu kan sudah mengganggu orang lain niku. Nah ini wis mengganggu hanya karena megahnya saja. Ya akhirnya ya ketok megah itu, tapi gak ada magnetnya, gak ada ioninya. Harus betul-betul harta sing kalau apa maneh njaluk sumbangan nang DPR nang bupati apa maneh nggih kepentingan 2024 misalnya. Ya bener niku apik. Tapi ditenono sing jamaah gak enek. Umpama enek magneti mboten saged. Lho teng niku. Lah kok bisa terjadi yang semacam itu, magnetnya kok gak enek terus leleng ngono. Tapi sekarang kok banyak yang lakoni. Karena sing nglakoni itu juga harus untuk membenarkan dawuh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi pun dawuh sayatikum zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutba'uhu
qalilun mutuhu kasirun sailuhu qalilun kurang aku apa niku qalil sailuhu masajidu amiratun wa yaqrabun an zikrillah. La yabqul Qur'an illa rasmuh wa la yabqul Islam illa ismuh masajiduhum amiratun wa yaqrabun an zikrillah. Kanjeng Nabi wis dawuh sesuk di zaman akhir niku wong pidato pinter ngomong pakeh tapi sing ngalim saiki. Nah, saniki ukurane ngalim pinter pidato sing pinter suarane penak ngoten sing ngalim-ngalim gak diperhitungkan. Makane yo biasa ngalim suarane gak penak bisa. Biasa sing ngalim-ngalim pidato yo ora iso. Hah? Nggih, kuwi pidato mboten saged sing pinter-pinter pidato penak-penak ora iso ngaji tapi iso apal sak tanggalan aku hati tanggalane ya iso ngopah gak kurang disenengi wong niku. Niku pancen harus ada. Karena Kanjeng Nabi wis dawuh. Layakul Quran illa rasmuh. Quran karek tulisane tok. Samniki terang-terangan sampan delok di omahe jenengan. Pan mari maghrib enek kah wong ndres Quran. TV. Pan mari subuh enek kasih ndres Quran. Zaman biyen niku mesti lek pan mari maghrib pan setiap rumah krungu bacaan Quran. Saniki TV. Le ora TV yo HP. Makanya HP itu sudah mampu untuk meracuni orang-orang Islam. Niku mawon akhire Quran niku digoleki lek arep posoan tok. Ya. Aku ben koyo duwe Quran to ya. Nggih. Iki guyu niku ya pancene pengalaman. Ya Allah. Lho niku kok ngoten? Lho pancene wis Kanjeng Nabi dawuh, sesuk Quran tulisane tok. Islam hanya ismu namanya saja. Wes balik nadi-nadi. Khilafah Islamiyah, tapi mereka membantai orang-orang Islam, mereka tidak malah ngerampoki dan seterusnya. Gak ngamalkan ajaran Islam. Mendiskriminasikan orang-orang non-Islam. Tapi ngomongin Islam, khilafah Islamiyah iki. Harus ada yang semacam itu pancen. Mergo lek ora ana ngono kita gak percaya lho ndi lho jar Kanjeng Nabi biyen kok ngono ni hadise kok ngene ya. Tapi kaya ngeten nyoto. Masjid itu mamiratun masjid-masjid di Mekah gak enek masjid elek. Nah, lek sampean delok mesti ning Ilir Boyo niku masjid paling elek niku. Tapi isine sak niki 40.000. Ket biyen mboten dibangun, ngajeng dibangun oleh kate cara kepengin bangun njaluk sumbangan sajek sanjek nggih. Gendenge bocor niku lho gak oleh di napa niku jenenge didukno gendenge kon ganti sing bocor tok. Tapi Masya Allah niku isine sing gedhe emperi. Kayak berapa sampai koratan-ratan masalahnya. Lho teng riku mergo steril. Steril banget anune. Dijaga saestu temenan. Biyen-biyen niku ya nggih. Dijaga saestu. Mulane koyo ngoten teruse. Lah sakniki njaga suwange laringan. Mergo siji gak gelem ya sijine liyane pangkat. Nrimo sing kaya ngoten niku. Coba teng mriku dipikir-pikir. Jadi harus masjidnya betul-betul steril. Di tempat mempengaruhi lagi dan percaya nggih. Mulane kenapa haji harus di Mekah? Karena di Mekah niku Ka'bah niku steril. Ka'bah niku lek bangun aku selambune niku lek gawe setahun. Karena harus mencari barang yang halal murni. Makanya tidak aku tandurane dhewe terus sampai tenunane itu tidak ada pakunya sama sekali. Nah, karena lek ana pakune niku wis gaweane wong kafir. Kayunya jangan pernah yang disentuh orang non-Islam. Nah, kapuhe jangan pernah yang disentuh orang Islam. Kabeh niku mulane 1 tahun. Baru engko lek wis haram niki dirobah, diijoli, ngoten diijoli. Niku 1 tahun nek gawe. Zaman Zubair biyen niku masjidnya aku Pak banyak lebar. Terus diperkecil. Dan salah Zubair. Kenapa?
karena kekurangan dana. Lho kok iso masjid Ka'bah kekurangan dana. Lek cara dana ngono wis sak pirang-pirang tapi golek dana sing halal murni. Mulane akhirnya saniki niki anak jenenge ada namanya Sazarwan. Niku Ka'bah lawas. Tunggu ini. Niku setirnya ke sana. Masya Allah. Niki diungkapaken walub subil masjid. Ayo lek junub gak oleh meneng di masjid. Sederhana dawuh Allah. Tapi bagi wong sing paham, junupe ora oleh. Lha lho apa lagi. Niku lek sing sing tekak kali kalau mau dikasih nur niku lho. Nah, lek gak dikasih nur ya panggah ruwe mek iku tok. Nanti mahibatnya enggak ada. Sing enek sing iso dirungokno kuping sing ngendi wae tok. Ada cahaya mahibat sing dirungokno kuping ini ilmu lahir, terus ada mahibat yang berupa enggak bisa dilihat oleh panca indera. Enggak usah didaya serap oleh panca indera. Wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an. Lah, kalau oleh maca Qur'an niku Qur'an itu apa? Quran itu adalah maku dibali dirosatin ditabut. Arti al-muta'abbad bitilawati. Quran itu adalah al-lafdu al-munazzal ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawah. Lafat-lafat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan ibadah untuk membaca. Berarti sing gak oleh niku sing tujuannya ibadah dengan membaca. Deres niku jenengan ibadah karo maca, tapi saya iku ora tau iku lho Wis lah mari maghrib deres Quran niku jenenge ibadah karo maca. Kalau tidak krana ibadah karo maca ora apa-apa. Contone ngapalke. Kan ora krana macane niku to, ngapalne ben apal. Niku gak masalah. Atau karena giling-giling ben gak hilang apalannya. Gak apa-apa walaupun khed. Mengingatkan santrinya, oh salah, bacanya gini, gak apa-apa. Sing gak boleh itu adalah yang tujuannya deres dengan ibad al-muta'abbad bitilawati. Mantul sing anune ten negeriku. Nah, dan tidak niat Quran karena kalau di situ ada sorif, ada penghalang. Wong junub itu ada penghalang. Ketika ada penghalang tidak bisa masuk di dalam Quran kecuali niat masuk. Jadi kaidah fikihnya kalau ada penghalang tidak bisa masuk kecuali niat masuk. Kalau tidak ada penghalang tidak ada keluar, tidak bisa keluar kecuali niat keluar. Nah, ini kaidah fikih niku. Makanya ketika dari junub khed baca Quran ada penghalang, gak bisa jadi Quran kecuali niat baca Quran, niat ibadah maca Quran. Tapi ketika panjenengan boten keadaan junub, boten keadaan khed, gak ada penghalang. Begitu maca gak lihat apa-apa wis dadi Quran. Kecuali niat selain Quran. Makanya di dalam mu'in diaturkan ketika Anda sudah basuh wajah 3 kali atau sudah niat junub memasukkan tangan pada air yang kurang 2 kolah. Kalau tidak niat apa-apa langsung air menjadi mustakmal dan tangan bersih. Nah, kenapa? Karena tidak ada sorif. Kalau tidak niat keluar, gak bisa keluar. Gak bisa keluar dari wudu. Tapi kalau niat keluar dari wudu, niati nyawu diwasuh di jobo. Nah, air tidak mustakmal. Tapi sing tangan masuk tidak bisa menjadi hilang hadasnya kecuali dibasuh niki wau. Kenapa? Karena tidak ada penghalang, tidak bisa keluar kecuali niat keluar. Kalau akan niat keluar, niatlah keluar. Niat nyawuk bukan niat, bukan ini. Paham enggak? Niku kok ida fikih. Niki cuplian setitik ngoten mawon ben roh. Setitik kok ida fikih. Pun ini kelewat seberapa jam? Ada yang tanyakan enggak? Nggih. Tadi kan kalau kita bahagianya di was-wasin di akhirnya enggak ada ya. Iya, kesenangan sih malah. Kesenangan bahagia dengan kesenangan itu beda. Kesenangan.
Nah, gimana Gai kalau kita ini dengan perkara yang sepele sangat bahagia? Lah, mulai ini bahagia dengan kesenangan tuh beda tengeriku. Jadi kalau sampean bahagianya karena terima ora krana makanan-makanan yang disenangi. Nah, ngoten lho. Tapi adanya ini memang sudah kebutuhan ini, tapi kita merasa bahagia, merasa senang karena takdir pengiran ini, karena pilihan ini. Itu kita bahagia teng dunia ya bahagia nang akhirat nih. Terus terang, maaf, saya bisa ngingi aja di sumpamanya di joli opuai gak ngingi gak gelem aku. Iya lah itu bukan kesenangan, tapi kebahagiaan. Senang dengan bahagia beda. Apa yang sudah senang, lagi bahagian itu, yo kamu merasa aku apa yang ada itu kamu bahagialah. Itu bahagia. Nah, karena bahagian itu urusannya di hati. Tapi kalau senang itu urusannya keinginan. Beda, keinginan. Nanti bukan kebutuhan tapi Tapi Yai, kadang kan di musim-musim pemilihan gubernur apa presiden kan ada uang itu kebanyakan. Ya itu. Meskipun itu kan dikasih. Nggih. Bagaimana kan pertamanya apa saya keyakinan saya salah saya tidak tahu ya. Pertamanya biar aman ambil kasih ke orang fakir miskin biar aman. Nah, saya sekarang agak nakal kayak gini. Kan fakir miskin dia juga dikasih. Saya beli sepeda pancal ontel, tapi kan kalau saya sholat kan diparkir, tidak ikut sholat. Gimana? Enggak, sengaja saya tidak mau diberi makanan ya takut seperti kayak itu. Ya itu sudah bagus, tapi ya bangga salah. Tapi itu minim sudah bagus. Itu seperti ya Mas Duki ini kok gak mau dengan gaji pegawai negeri. Yang penting gak dimakan, is kecukupan gitu kan ngono kae ngono iki katanya. Kan ya Mas Duki almarhum niku gak pegawai negeri kan itu jirane. Nah, nggih. Lah makanya lah yang bagus yang bagaimana. Jadi untuk halal haramnya, andai kata Anda tidak pemilih kira-kira dikasih enggak? Nah, niku dhewe ngono. Yatim miskin, anak-anak yatim kan jelas gak punya hak pilih dan jelas gak milih ya bakal dikasih dan itu gak masalah. Tapi kalau Anda bukan pemilih, kira-kira dikasih atau tidak? Ada ngoten tok. Mulane tadi kena anake ya halal mergo sing sekalipun anake bukan hak pilih pasti akan dikasih. Ya kalau kita nggih ukurane teng kono. Lah terus mau nolak atau tidak ini sudah urusan apa itu namanya repot. Kadang-kadang orang semacam itu daripada nanti dikasihkan orang lain, saya jadikan untuk kebaikan saja. Nah, kayak ngoten. Tapi kalau menurut di sini sholat di masjid yang ada apa itu namanya wong junub saja nggak boleh, nah, gitu ya. Nah, ini kudu sterilkan. Ini yang baik yo ora usah kita daripada nanti dihisab, tetap itu dihisab itu, tetap dihisab. Nah, daripada dihisab, mau gak ingin kalau sampai tak sanggup dihisab gak apa-apa, ini saya kebaikan ya silahkan. Nah, alasono sesuk di malaikat di kono. Ini malaikat tidak saya gunakan sholat ya silahkan gitu. Yang kata mau tinggal sini berani apa enggak kata ini. Itu umpama diterima. Itu loh memakan waktu yang lama. Si panggilane si anu niku aduh sini. Lho ngeten lho. Nanti sampean ya ganti orang koruptor itu kan ya sing terus gak berbukti salah karena ada alasan-alasan tapi ya bangga sumpah gitu niku. Nah, dipanggil berkali-kali dipanggil diminta ya lho ngoten lho. Nggih monggo. Perbedaan antara khotir dan don. Nggih dan itu sudah sama dengan iktikad, cuman masih ada hanya 75%. Wa dzanu tasbih jumri'in amrayni murajihan ya hadil amrayni. Dzan itu adalah menetapkan suatu hal tapi masih memungkinkan salah.
Tapi sudah menetapkan, tapi memungkinkan salah. Cuma aku terjadinya itu 75%. Lek khotir itu, wah itu andai kata umpama jikalau niku jenenge mungkin. Ini niku hanya bukan bimbang itu sudah tahu, cuma saya lakukan apa enggak niku bimbang. Lek khotir itu bukan melakukan dan enggak. Wah kejan ayu nih rek, umpama tak kayak gini kena gitu ya. Tapi tidak sampai apa itu namanya menetapkan harus untuk melakukan, dan itu sudah harus, sudah menetapkan cuma 75%. Ini bedanya gitu. Nanti beda anunya apa itu namanya arahnya berbeda. Ini sudah pasti hisab ya. Oh, niku pun lek idzon, lek diomongno sudah jelas. Makanya dikatakan istanibu katsiran minadzanni inna ba'dadzanni itsmun. Kalau panjenengan enggak lakukan, hanya disimpan, niku makruh, enggak masalah, enggak dihisab. Tidak dihisab ya. Enggak diomongkan lho. Kalau ngomong iku lho, itu jadi suudzon, enggak oleh dene. Itu waspada niku. Enggak apa-apa semacam itu. Wong sing penting enggak dikatakan lho. Enggak dikatakan, enggak diceloskan gitu. Enggak dikandani wong ta. Nggih, sampun nggih. Alfa